Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Nah, ini adalah materi kelas 10 di MA Lidaya Lajeng Kidul. Nah, kita bahas dulu kenapa atom itu memiliki kecenderungan untuk berikatan. Karena setiap atom itu pengen mencapai kestabilan. Jadi istilahnya semua makhluk yang diciptakan Tuhan ini akan memiliki kecenderungan untuk berpasangan, ya. Begitu juga dengan unsur kimia. Nah, ada yang namanya kaidah duplet dan oktet. Duplet dan oktet ini adalah kaidah untuk setiap elektron akan mencapai kestabilannya. Kalau tidak duplet maka oktet. Nah, duplet itu adalah elektron yang elektron valensinya harus 2, harus mencapai 2. Jadi ketika elektron valensi, elektron bagian terluar, ya, kita sudah pelajari di materi sebelumnya, elektron yang dipakai untuk berikatan adalah elektron valensi, bukan jumlah keseluruhan elektron. Nah, seperti ketika kita punya oksigen itu nomor atomnya 8, maka yang dipakai berikatan bukan 8 elektron, tapi elektron valensi yaitu 6. Kenapa 6 elektron valensinya? Karena konfigurasi elektronnya 2 dan 6. 2 di kulit pertama, 6 di kulit 2. Nah, kalau ternyata di akhir di elektron valensi elektronnya cuma 1, maka dia harus mencapai kaidah duplet. 1 menjadi 2 sehingga stabil. Nah, sedangkan kaidah oktet adalah elektron akan stabil jika jumlah elektron terluarnya sejumlah 8. Nah, ini contohnya, ini adalah gas mulia. Ini memang elektron paling luarnya 8. Nah, elektron-elektron lain yang tidak 8 jumlah belakangnya, dia harus mencapai kestabilan jumlahnya harus 8. Begitu juga yang elektron terakhirnya 1, maka dia harus mencapai kestabilan elektronnya 2. Ya. Intinya, ikatan kimia itu akan terjadi kalau akhirnya endingnya nanti setiap elektron kalau nggak memiliki 2 elektron dia harus memiliki 8. Kalau tidak 2 dan 8 berarti dia bukan senyawa yang stabil. Nah, ini contohnya ikatan. Beberapa jenis ikatan, nanti ikatan akan terbagi menjadi 2. Di sini ikatan ion dan ikatan kovalen. Ini kita bahas ikatan ion dulu. Ikatan ion adalah ikatan serah terima elektron. Jadi contohnya ini, ya, contohnya Na. Na memiliki nomor atom 11, memiliki elektron 11 sehingga konfigurasi elektronnya 281. 3 kulitnya 281. Nah, sedangkan Cl, nah ini materi ini sudah dipelajari tentang konfigurasi elektron. Maka yang masih belum paham ini buka lagi bukunya terkait konfigurasi elektron. Jika masih bingung kenapa 2, kenapa 8, kenapa 7, kok enggak 2 langsung 15 gitu, ya. Buka lagi materi tentang konfigurasi elektron. Nah, ini Na dan Cl akan membentuk senyawa NaCl. Na elektron belakangnya 1, elektron valensinya 1, sedangkan Cl elektron valensinya 7. Nah, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk berikatan sehingga elektron terakhirnya akan menjadi 8. Nah, karena 1 dan 7, yang 1 akan melepas. Jadi elektronnya Na akan dilepaskan, diberikan kepada Cl. 1 dilepas sehingga ketika 1 ini dilepas, maka elektron terakhirnya 2 dan 8. Nah, maka elektron valensi 8 ya stabil. 1 ini dikasihkan ke Cl yang awalnya 7 menjadi 8 juga. Sehingga akhirnya Na punya 2 dan 8, Cl punya 2, 8, dan 8. Karena 1 diambil dari punyanya Na. Nah, Na menyerahkan 1 elektron ke Cl, Cl menerima elektron dari Na. Ini namanya serah terima elektron, namanya ikatan ion. Berikutnya, nah ini contoh yang lain, ya, ikatan ion. Mg memiliki 282 karena elektronnya ada 12 jumlahnya, sedangkan Cl jumlahnya
17, 2, 8, 7. 2 dikasihkan 7 jadinya 9 ya? Nggak bisa. Nah, maka untuk mencapai kestabilan, 2 ini harus diberikan ke orang lain sehingga jumlahnya sama-sama 8. Bagaimana bisa 8? Maka Cl-nya butuh 2. Butuh 2 unsur Cl. MgCl2. Nah, ini MgCl2. 1 elektron dikasihkan ke Cl yang ini, 1 lagi dikasihkan ke Cl yang lain. Sehingga jadinya MgCl2. Nah, ini ikatan kovalen yang kedua. Ikatan kovalen terjadi jika elektron digunakan bersama. Jadi tidak diserah terimakan, tidak diserahkan kemudian diterima bukan, tapi dipakai bersama. Nah, contohnya ini Cl2 ya, Cl2, satunya Cl memiliki 7, satunya memiliki 7. Jadi nggak mungkin 7 dikasihkan, 7 diterima. Nah, sehingga dia butuh 1, dia yang sini yang kanan butuh 1, yang kiri juga butuh 1. Jadi ketika digabungkan sama-sama berjumlah 8. Cl yang ini juga 8. Kenapa 8? Karena 1 ambil dari Cl sebelahnya. Cl ini juga 8 karena 1 ambil dari sebelah juga. Nah, elektron yang dipakai bersama ini namanya ikatan kovalen. Nah, ini contohnya. Contoh senyawa lain ada 2, F2, Br2, E2 dan seterusnya. Nanti dibuat sendiri struktur Lewisnya ya, konfigurasi elektronnya disusun, kemudian digambar struktur senyawa Lewisnya, mana elektron yang dipakai bersama ya. Ini adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbagi menjadi 4. Nah, nanti akan dijelaskan di sini. Yang pertama ikatan kovalen koordinasi, yang kedua kovalen rangkap 1, rangkap 2 dan rangkap 3. Itu dilihat dari elektronnya. Nah, ikatan koordinasi sendiri ini kita bahas. Yang pertama, ikatan kovalen koordinasi terjadi antara molekul yang memiliki pasangan elektron bebas dan dapat digunakannya. Intinya, koordinasi ini kalau tadi contohnya Cl2, elektron sama-sama disumbang oleh keduanya. Cl nyumbang 1, Cl satunya nyumbang 1. Itu namanya ikatan kovalen. Nah, ketika namanya kovalen koordinasi, penyumbangnya hanya 1 senyawa, satunya tidak nyumbang, satunya hanya pakai, gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini NH3 akan berikatan dengan Bf2. Elektron yang 2 akan dipakai bersama karena namanya ikatan kovalennya. Nah, ini 2 ini namanya ikatan kovalen koordinasi karena yang nyumbang hanya NH3, Bf3 ikut memakai bersama. Nah, NH3 tetap memakai, Bf3 tetap memakai. Itu namanya koordinasi. Nah, sedangkan ikatan kovalen tunggal, ikatan yang berikatan hanya 1 pasang elektron. Elektron yang disumbangkan hanya 1. Jadi 1 nyumbang 1, 1 nyumbang 1 bergabung menjadi ikatan kovalen tunggal. Kalau yang disumbangkan 2 elektron, maka jadinya 2 pasang atau rangkap 2. Kalau yang disumbangkan 3, maka namanya ikatan kovalen rangkap 3. 4 jenis itu ya harus dihafal. Kovalen koordinasi, kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Nah, di samping pembagian ikatan kovalen tadi, ada pembagian ikatan kovalen berdasarkan polarisasi. Nanti terbagi menjadi 2, namanya ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Ikatan kovalen polar jika tertarik lebih kuat ke salah satu atom. H dan Cl. Nah, ini tarik menariknya ke elektronegatifannya berbeda sehingga lebih condong ke satunya sehingga namanya kovalen polar. Nah, ini contohnya senyawa H2O, NH3, BCl2 ini ada senyawa ikatan kovalen polar. Nah, kovalen non polar terjadi jika tarik menarik sama-sama kuat ke atom yang kanan maupun atom yang kiri. N2, H2 contohnya ini ya. Nah, kenapa kovalen non polar? Karena narik ke kanan dan narik ke kiri ke elektronegatifannya sama. Nah, ini contohnya ikatan kovalen orbital H dan Cl. Nah, ini tarik H dan Cl tarik menariknya berbeda sehingga HCl termasuk ikatan kovalen polar. Nah, yang terakhir ada yang namanya ikatan logam. Ini beda lagi antara ikatan ion dan kovalen. Ini adalah ikatan logam, menjelaskan bahwasanya
logam itu juga bisa berikatan antar logamnya. Misalkan besi ya, ketika besi dipanaskan dia akan bisa menyatu, itu elektronnya akan saling berikatan. Namanya ikatan logam. Nah, ini strukturnya. Ketika logam ini tidak ada panas, dia akan terbentuk seperti ini. Ketika dipanaskan dia akan rapat ya, akan saling tarik menarik. Namanya ikatan logam. Demikian yang bisa saya sampaikan di materi ikatan kimia. Nanti akan saya share video tentang detailnya atau contoh-contohnya ikatan kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.